Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu ini. Dan kita percaya tangan Tuhan selalu menyertai kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, tangan Tuhan selalu memberkati dan memberi kepada kita kekuatan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu ini mari kita memulai ibadah kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan satu pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Biarlah kehendak Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan dapat kita pahami dalam diri kita. Dan kita dapat merespon Tuhan, dapat mengambil sikap yang tepat dalam mengikuti kehendak Tuhan. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya.
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami penuh dengan syukur, penuh dengan terima kasih, karena Tuhan sudah mengaruniakan kebaikan demi kebaikan di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan tiba saatnya pada saat ini, pada hari Minggu ini, kami dapat berkumpul bersama, beribadah bersama, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau beracara, Engkau berkata-kata bagi kami, agar kami anak-anak-Mu, umat-Mu, dapat belajar dari Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan menghidupi firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan bagi kami, karena kami anak-anak-Mu, umat-Mu, siap untuk mendengarkannya, memuji dan memuliakan Engkau di atas segala-galanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari kitab Yeremia pasal 29. Seharusnya kita membaca satu perikop dari satu pasal dari kitab Yeremia 29, tapi kita akan baca saja ayat yang menjadi penekanan kita di dalam kitab Yeremia pasal 29, yaitu ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah menghidupi rancangan damai sejahtera Allah. Pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian merasa sebagai sebuah pribadi yang terbuang, atau pribadi yang merasa tidak mendapatkan perhatian? Mungkin di dalam kenyataan hidup kita hari-hari ini, entah sebagai pribadi atau kita sebagai umat Tuhan, merasa bahwa hari-hari ini kita seakan-akan menjadi pribadi yang tak lagi terperhatikan, tidak lagi mendapatkan pemeliharaan. Kita merasa bahwa diri kita terbuang. Kita merasa bahwa diri kita tersingkirkan. Kita merasa diri kita tidak ada lagi di dalam perhatian Allah. Oleh karena kondisi kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini, kita merasa bahwa seakan-akan diri kita dibiarkan oleh Allah. Dan akhirnya kita harus ada di dalam sebuah situasi yang sulit dan serba tidak menentu ini. Tentu sebagai pribadi yang merasa diri terbuang atau pribadi yang merasa diri tidak lagi memperhatikan, kehidupan seseorang yang merasakan hal ini cenderung akan memiliki sebuah gambaran atau pribadi atau gambar diri yang tidak baik di dalam dirinya. Citra diri, gambar diri yang baik tidak ada lagi dalam diri orang ini. Dan pada akibatnya, saudara, mereka yang mendapatkan sebuah gambar diri yang tidak baik dalam dirinya, cenderung akan memiliki sebuah sikap atau mentalitas yang buruk, yang pada akhirnya berakibat kepada banyaknya tindakan-tindakan yang tidak baik. Hal ini kemudian dapat kita bandingkan dengan banyaknya contoh yang terjadi di sekitar hidup kita.
Mereka yang seringkali mengalami atau merasa diri terbuang, anak-anak yang merasa diri terbuang, anak-anak yang merasa diri tidak lagi diperhatikan, anak-anak yang merasa tersingkirkan dari komunitasnya, cenderung akan menjadi anak-anak yang memiliki perilaku yang buruk, memiliki perilaku-perilaku yang tidak baik, karena mereka melampiaskan kekesalan, mereka melampiaskan kemarahan, mereka melampiaskan seluruh dendam mereka kepada lingkungan atau mungkin kepada orang-orang yang mereka anggap telah membuang diri mereka. Bahkan di dalam kenyataan yang lebih ekstrim, saudara, kita bisa menemukan orang-orang yang merasa dirinya terbuang akan cenderung dapat bersikap anarkis. Seringkali terorisme atau orang-orang yang terlibat dalam terorisme juga lahir dari pribadi-pribadi yang merasa diri tersingkirkan, termarginal, terbuang dari konteks kehidupan sosialnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi kehidupan di mana seseorang merasa terbuang adalah sebuah kondisi kehidupan yang kurang lebih dihadapi, dialami oleh kehidupan umat Israel, khususnya bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda, yang pada waktu itu diizinkan oleh Tuhan dibuang ke tanah pembuangan di Babilonia. Mereka merasa dirinya terbuang sebagai umat Allah, sebagai pribadi yang merasa diri sebagai orang-orang yang sebenarnya menjadi umat pilihan Allah, merasa frustasi dengan kenyataan hidup yang mereka hadapi. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah umat kepunyaan Allah. Mereka merasa bahwa dirinya adalah umat yang dibanggakan oleh Allah. Mereka merasa menjadi kelompok yang spesial di mata Allah. Namun pada kenyataannya, kehidupan yang mereka alami, kehidupan yang mereka jalani adalah sebuah kehidupan yang menyakitkan. Mereka merasa bahwa diri mereka terbuang. Mereka merasa bahwa diri mereka tersingkirkan dari mata Allah. Mereka tidak melihat kenyataan sebagai kelompok umat Tuhan yang dipilih, sebagai kelompok umat Tuhan yang mendapatkan kekhususan dari Allah. Mereka melihat adanya gap antara cara pandang mereka terhadap diri mereka dengan kenyataan yang mereka hadapi. Saudara, ketika seseorang ada di dalam gap, jurang besar antara cara pandang dirinya, cara pandang di mana ia melihat dirinya, dengan kenyataan yang ia hadapi, ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan sekali. Sungguh-sungguh merupakan kenyataan hidup yang pahit. Karena ketika dia melihat dirinya baik, namun kenyataannya tidak baik, ia seakan-akan melihat bahwa dia sedang menipu dirinya sendiri, atau dia tertipu oleh kenyataan dirinya sendiri. Saudara, kondisi yang seperti ini adalah sebuah kondisi yang betul-betul membuat kehidupan umat Tuhan sangat-sangat mengalami kefrustrasian. Mereka tidak dapat membayangkan dan mereka tidak dapat melihat sebuah kenyataan yang baik di dalam diri mereka. Mereka sungguh-sungguh merasa bahwa dirinya menjadi umat yang terbuang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kenyataan yang sama ini pun terjadi dalam diri kita hari-hari ini, keberadaan atau kondisi kehidupan yang seperti ini bukanlah sebuah kondisi yang baik, bukanlah sebuah kondisi yang bagus, bukanlah sebuah kenyataan yang perlu untuk kita pelihara. Karena kondisi kehidupan yang seperti ini, kondisi di mana seseorang merasa terbuang, justru akan membawa kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, mengalami sebuah kenyataan yang jauh lebih buruk. Karena kita pada akhirnya tidak akan pernah dapat bangkit, kita pada akhirnya tidak akan pernah dapat berdiri kembali,
kita pada akhirnya tidak dapat merasakan pengalaman-pengalaman kehidupan yang baik, kenyataan-kenyataan hidup yang baik di dalam diri kita, karena semua ekspresi, bentuk-bentuk sikap hidup yang kita lakukan hanya sekedar sebuah pelampiasan dari kemarahan kita. Dan saudara tahu yang terjadi dari kehidupan orang-orang yang hanya sekedar melampiaskan kemarahan hanyalah hal-hal yang merusak atau hal-hal yang menghancurkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kenyataan hidup seperti ini, maka mari kita mencoba untuk mengambil sebuah langkah-langkah perubahan yang sangat mendasar, yang menolong kita untuk dapat menghadapi kenyataan hidup ini. Namun pada saat yang sama, kita dapat menghasilkan sebuah kualitas-kualitas kehidupan yang baik di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, apakah kemudian langkah-langkah perubahan yang perlu untuk kita buat, perlu untuk kita lakukan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan pembacaan ayat kita tadi yang ada di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana Nabi Yeremia berdasarkan pesan Allah ingin membawa umat Israel kepada sebuah perubahan cara pandang yang pada akhirnya membawa umat Israel, membuat mereka yang pada waktu itu merasa terbuang dapat kemudian mengubah kualitas kehidupannya melalui perubahan cara pandang, sehingga pada akhirnya mereka menjadi pribadi, menjadi umat yang struggle, yang kuat, yang kemudian mampu membalikkan situasi kehidupannya yang tidak baik menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik, lebih produktif, lebih sehat, dan lebih menjanjikan. Nah, apa saja kemudian perubahan cara pandang yang kemudian ditawarkan oleh Alkitab? Sesuai dengan pembacaan kita di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 tadi. Yang pertama, saudara, melalui pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, Allah ingin membawa umatnya, Allah ingin membawa orang-orang percaya untuk sadar bahwa mereka hidup di dalam karya Allah yang merancangkan kehidupan mereka dengan luar biasa. Ini yang pertama. Melalui pembacaan tadi, saudara, Yeremia ingin membawa kehidupan umat Tuhan, membawa kehidupan orang-orang Israel, umat Yehuda yang pada waktu itu terbuang ke Babilonia, untuk menyadari bahwa sebagai umat yang percaya kepada Allah, mereka hidup di dalam sebuah karya Allah, di dalam sebuah rancangan Allah yang luar biasa. Melalui pembacaan tadi, melalui Yeremia 29 ayat 11, kita melihat Yeremia mengajak umat untuk membangun sebuah cara pandang baru, sebuah cara berpikir baru, yang tidak lagi tinggal di dalam cara berpikir manusia, cara pandang manusia yang terbatas, tetapi beralih kepada cara pandang, cara pikir di mana Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha baik itu, sedang membawa kehidupan umatnya kepada sebuah rancangan yang disebut dengan damai sejahtera. Mengapa hal ini penting, saudara?
Karena ketika umat Israel, umat Allah yang dibuang ini terus berada di dalam cara pandang hidupnya, mereka hanya akan dibawa kepada sebuah cara pandang atau cara pikir yang hanya sekedar meratapi hidupnya. Mereka hanya sekedar meratapi bahwa kami adalah orang-orang yang terbuang. Dan sebagaimana yang telah tadi kita lihat dan sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan, mereka yang hanya sekedar melihat di dalam cara pandang yang melihat bahwa diri mereka hanya terbuang, tidak lagi dipikirkan, menjadi orang yang sudah terpinggirkan, hanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak produktif, tidak baik. Mereka hanya sekedar meratapi, mereka hanya sekedar melihat hidup mereka sebagai hidup yang payah, dan akhirnya mereka kehilangan daya karena keputusasaan. Saudara, dalam ayat tadi, Yeremia justru ingin mengembalikan keyakinan umat Israel. Jangan kembali kepada cara pandang hidupmu. Jangan melihat kenyataan hidup hari ini di dalam perspektifmu, karena perspektifmu terbatas. Saudara tahu perspektif manusia kita terbatas dalam melihat hidup. Kita hanya dapat melihat hidup sesuai dengan apa yang kita lihat hari ini. Kalau hari ini kenyataannya pahit, maka kemudian kita berkata, ya hidup kita pahit. Kalau kita melihat hari ini hidup kita susah, ya kita berkata hidup kita susah. Karena apa? Kita tidak bisa berkilas balik ke belakang. Kita tidak bisa berkalidoskop ke belakang. Apalagi kita melihat kenyataan hidup kita ke depan. Kita tidak mampu melihat apa yang akan terjadi di depan. Kita tak mampu. Kita hanya melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat hari ini. Sehingga kecenderungan kita sebagai manusia, kalau kita melihat hidup kita hari ini payah, kita melihat hari ini hidup kita susah, cenderung kita akan mengambil sebuah keputusan bahwa memang hidup kita payah, hidup kita susah. Inilah cara pandang kemanusiaan kita yang terbatas. Sangat-sangat tidak menolong kita untuk dapat melihat kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini sulit. Yeremia ingin mengajak umat untuk kembali, untuk melihat kehidupan mereka di dalam sebuah perspektif lain, yaitu perspektif Allah di dalam kemahakuasaan dan kebaikannya, bahwa apa yang sebenarnya sedang dijalani, sedang dialami oleh umat Tuhan, bukanlah sebuah kenyataan kehidupan yang semata-mata pahit, semata-mata susah, semata-mata berakhir kepada sebuah kehancuran. Tidak. Bukan itu yang ingin sebenarnya diinginkan Tuhan lewat semua pengalaman yang diizinkan Tuhan, sehingga Israel harus dibuang ke Babilonia. Bukan itu. Yeremia merasa perlu untuk membawa Israel kembali mengangkat kepalanya untuk melihat sebenarnya apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam diri mereka. Mereka perlu membangun sebuah start baru. Mereka perlu membangun sebuah pengalaman hidup yang baru, yang dimulai dengan cara pandang yang baru. Bukan dengan cara pandang kemanusiaannya saja, tapi cara pandang Allah di dalam melihat kenyataan-kenyataan hidup itu. Bahwa sebagai umat yang percaya, mereka ada di dalam sebuah rancangan damai sejahtera Allah yang luar biasa. Saudara, ini hal pertama yang sebenarnya ingin diajarkan Tuhan juga kepada kita. Kita perlu memiliki sebuah cara pandang baru di dalam melihat hidup ini. Sebab cara pandang kita terbatas, cara pandang kita itu tidak pernah dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Cara pandang kita hanya membawa hidup kita pada sebuah kesimpulan-kesimpulan yang tidak baik, sehingga kita perlu belajar dari apa yang Yeremia inginkan terjadi dalam hidup umat Tuhan, yaitu memiliki perspektif yang baru di dalam cara pandang Allah, sebagaimana yang dikatakan Allah bahwa aku tahu semua yang ada padaku tentang kamu. Aku punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang perlu kemudian kita pahami dulu. Hal yang pertama,
Cara pandang yang perlu diubah adalah kita harus sadar dulu bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang sedang hidup di dalam rancangan damai sejahtera Allah. Ini dulu titik berangkatnya yang perlu diubah. Sebelum kita mengubah cara pandang ini, maka kita akan selalu dikuasai oleh keputusasaan, dikuasai oleh ketidakberdayaan, dikuasai oleh kefrustrasian yang pada akhirnya membawa kita kepada keputusan-keputusan, kepada sikap-sikap, kepada tindakan-tindakan yang hanya menghancurkan diri kita. Kita perlu memulai hidup kita di tengah situasi yang sulit ini dengan sebuah start yang baru, permulaan yang baru, dengan cara pandang yang baru, yaitu cara pandang kemahakuasaan Allah. Karena cara pandang kemahakuasaan Allah bersifat prospektif ke depan. Cara pandang Allah ini membuka harapan baru ke depan. Dan ketika seseorang memiliki harapan baru, dia memiliki semangat yang baru, memiliki gairah yang baru, dan tidak akan pernah terkungkung, tidak pernah dibatasi oleh kenyataan-kenyataan hidup yang memang hari-hari ini dapat kita katakan berat. Cara pandang yang baru merupakan sebuah cara pandang penting yang perlu kita miliki hari-hari ini. Inilah hal yang pertama, saudara, yang perlu kita perhatikan, bahwa perubahan cara pandang yang pertama yang perlu terjadi dalam setiap kehidupan kita yang hari-hari ini mengalami sebuah kenyataan hidup yang berat adalah memiliki sebuah keyakinan bahwa sebagai umat yang percaya, kita ini sedang hidup di dalam karya Allah yang merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki sebuah cara pandang yang mampu melihat rancangan damai sejahtera Allah tadi. Itu bukan sebagai sebuah rancangan yang parsial, tetapi sebuah rancangan yang bersifat utuh dan menyeluruh. Mengapa ini penting? Sebab kadang-kadang muncul pertanyaan seperti ini, saudara. Bagaimana saya bisa memahami nilai damai sejahtera yang dirancangkan oleh Allah? Nilai shalom yang dirancangkan oleh Allah. Kalau kenyataannya saya hidup di dalam sebuah kondisi terbuang. Bagaimana saya bisa mendamaikan antara apa yang ideal dengan kenyataan ini? Sulit kan bagi kita, saudara, untuk kemudian bisa berkata bahwa saya adalah dalam sebuah rancangan damai sejahtera ketika mata kita melihat bahwa hidup kita ini tidak ada dalam kenyataan seperti itu. Sebagai manusia kita sulit, saudara. Sebagai manusia kita sulit untuk memahami dan mendamaikan keduanya. Namun disinilah cara pandang Allah itu mendapatkan tempat penting di dalam upaya bagaimana kemudian kita mampu untuk terus membangun sebuah kenyataan kehidupan yang solid di tengah keadaan-keadaan hidup yang sulit ini. Apakah itu? Yang kedua tadi, kita harus mampu membawa diri kita melihat bahwa upaya damai sejahtera Allah, bahwa rancangan damai sejahtera Allah itu bersifat utuh, menyeluruh, dan bukan parsial. Pandangan yang melihat bahwa damai sejahtera Allah, rancangan damai sejahtera Allah itu bersifat utuh dan parsial akan menolong kita untuk tidak mudah menghakimi kenyataan kita yang kita lihat hari ini. Tidak mudah menghakimi kenyataan kita yang berat ini sebagai sebuah bentuk pengalaman akhir hidup kita. Ya sudah, memang kehidupan kita berat, memang kehidupan kita sulit, memang karena kehidupan kita sukar. Ya sudahlah, memang tidak ada lagi hal yang dapat menjanjikan. Tidak ada lagi hal-hal yang dapat membuat kita memiliki sebuah harapan untuk menghadapi kenyataan. Ini terjadi kalau kita memiliki cara pandang yang sempit dalam kemanusiaan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa hidup rancangan damai sejahtera Allah itu perlu dipahami secara utuh dan menyeluruh, maka kita perlu mengerem terlebih dahulu untuk menghakimi kenyataan diri kita, untuk menghakimi diri kita sendiri, untuk menyalahkan orang lain, untuk membangun sebuah pandangan-pandangan atau kesimpulan-kesimpulan yang hanya sekedar menyalahkan kenyataan-kenyataan hidup kita hari ini, yang pada akhirnya membuat hidup kita
mengalami keputusasaan. Kita perlu menahan diri untuk itu. Kenapa? Karena di dalam perspektif Allah, yang mana damai sejahtera Allah itu adalah rancangan yang utuh dan menyeluruh, kita diberitahu bahwa Allah belum selesai bekerja untuk kita. Ketika Allah berkata di dalam firman-Nya tadi bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, Yeremia ingin mengatakan bahwa Allah itu belum selesai dengan apa yang terjadi dalam dirimu hari ini. Episode hidupmu ini belum titik, belum akhir. Oleh karena itu jangan hakimi kenyataan hidup kita hari ini sebagai akhir dari segala-galanya. Jangan. Kalau kita berpikir demikian, kita adalah orang-orang yang berputus asa. Dan itulah cara pandang kita, cara pandang kemanusiaan, yang melihat akhir hidup kita di dalam kenyataan hidup yang sulit seperti ini. Dan akhirnya kita hanya sekedar meratapi diri, menangisi diri, menyesali diri, dan akhirnya kita tinggal di dalam kehancuran. Allah tidak ingin hidup kita seperti itu. Karena itu melalui Nabi Yeremia, Allah kemudian mengajak umat untuk melihat kembali kenyataan-kenyataan hidup itu. Bahwa apa yang kamu lihat hari ini tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Kalau engkau berpikir bahwa engkau terbuang, bukan itu akhir dari tujuan yang dikerjakan oleh Allah. Kalau engkau merasa bahwa dirimu termarginal hari ini, bukan itu tujuan dari Allah. Kalau engkau merasa hidupmu pahit hari ini, bukan itu akhir dari tujuan Allah. Jangan cepat menghakimi kenyataan hidup hari ini. Bahkan menghakimi Allah seakan-akan tidak pernah peduli dengan kenyataan hidup kita hari ini. Allah belum selesai. Karena rancangan yang ia buat itu adalah rancangan yang menyeluruh. Karena itu jangan kemudian menghakimi sesuatu yang belum selesai dalam diri kita. Allah belum selesai dengan umatnya. Allah belum selesai dengan umat Israel. Allah belum selesai dengan kerajaan Yehuda hanya karena mereka dibuang ke Babilonia. Dan saya percaya juga Allah belum selesai berperkara dengan kita di dalam merancang kehidupan kita. Walaupun kenyataannya kita berada di dalam sebuah kenyataan hidup yang sulit hari ini. Ketika Yeremia berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, Yeremia ingin mengatakan kepada umat Allah, jangan engkau melihat apa yang seakan-akan kau lihat hari ini, penghukuman, pembuangan, ini sebagai sebuah pilihan akhir dari tindakan Allah. Ini adalah proses akhir, proses final dari Allah terhadap hidupmu. Jangan. Hal yang sama juga Tuhan inginkan untuk kita miliki. Pemahaman yang sama Tuhan juga inginkan untuk kita miliki. Jangan kita melihat kenyataan hidup ini sebagai sebuah pengalaman final, akhir dalam diri kita, yang kemudian dari sana kemudian kita menilai Allah sebagai pribadi yang tidak peduli, melihat Allah sebagai pribadi yang tidak mau memelihara, melihat diri kita sebagai orang yang sudah disingkirkan, sudah dibuang oleh Allah. Jangan. Allah justru ingin membawa kehidupan umatnya untuk melihat bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya, sekalipun itu adalah sebuah pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan, sebagai sebuah bagian dari proses rancangan, rencana Allah atas kehidupan umatnya. Allah ingin agar umat Israel sadar bahwa penghukuman Allah itu bukan akhir dari segala-galanya. Allah ingin agar umat Israel melihat bahwa penghukuman Allah yang mengizinkan mereka dibuang ke Babilonia adalah bagian dari proses pembaruan yang Allah sedang ingin kerjakan dalam diri Israel. Bagian dari sebuah proses pengajaran bagi Israel. Bagian dari sebuah proses pengajaran agar Israel, agar umat Tuhan, agar kita dapat memaknai hidup itu dengan lebih baik. Dapat menghargai apa yang seharusnya kita hargai. Dapat menjaga apa yang seharusnya kita jaga. Dapat memelihara apa yang seharusnya kita pelihara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kenyataan hidup yang sulit, kenyataan hidup yang sukar, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, itu diizinkan oleh Tuhan untuk mengajar kita, untuk kita dapat menghargai apa yang seharusnya kita hargai. Seringkali ketika hidup itu berjalan normal seperti biasa, kita kemudian lalai, kita kemudian lupa, dan kita kurang menghargai apa yang seharusnya kita hargai.
kita kurang menghargai waktu, kita kurang menghargai kesehatan, kita kurang menghargai kebersamaan, kita kurang menghargai hal-hal yang sebenarnya patut untuk kita hargai. Kadang-kadang itu kita lupakan. Kadang-kadang itu kita abaikan. Namun ketika kenyataan-kenyataan hidup sulit, pengalaman-pengalaman sukar terjadi dalam diri kita, kenyataan-kenyataan pahit muncul dalam diri kita, kita mulai berefleksi dan kemudian kita mulai sadar, oh iya, aku ternyata sudah mengabaikan banyak hal. Saudara, inilah sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan kepada Israel. Aku belum selesai berperkara dengan kamu, jangan kemudian berpikir sesuatu yang jauh dari apa yang sebenarnya ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan tinggal di dalam sebuah keputusan, jangan tinggal di dalam sebuah keyakinan bahwa seakan-akan Tuhan sudah berhenti, Tuhan sudah selesai, Tuhan tidak mau lagi berperkara dengan Israel, Tuhan tidak mau lagi mengasihi, Tuhan tidak lagi mau berbuat, Tuhan tidak lagi mau memelihara, bahkan kehidupan mereka sebagai umat pilihan seakan-akan berakhir. Belum. Itulah sebabnya Yeremia berkata, rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bahkan bergerak sampai ke hari depan. Hari depan itu belum kita nikmati. Hari depan itu belum kita lihat. Namun Allah sudah merancangkannya. Nah, oleh karena itu, Allah ingin agar umat Allah, umat Israel, bahkan kita sekalian yang hari-hari ini menjalani kehidupan kenyataan yang mungkin kurang lebih sama dengan pengalaman Israel, untuk tidak melihat bahwa rancangan damai sejahtera Allah dalam sebuah pemahaman yang parsial. Tapi pahamilah rancangan damai sejahtera Allah dalam sebuah pemahaman yang utuh dan yang menyeluruh. Episode kehidupan kita masih berjalan dan Allah sedang merancangkan itu semua. Jangan pakai cara pandang kemanusiaan kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 katakan, manusia itu tidak dapat menyelami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia terbatas untuk melihat. Dan karena terbatas, manusia seringkali salah di dalam menghakimi hidupnya. Manusia seringkali salah di dalam memahami hidupnya. Bahkan seringkali salah dalam memahami apa yang Allah buat dalam hidupnya. Kenapa? Manusia terbatas, itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Kamu tidak dapat menyelami apa yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Tidak bisa menyelami. Tadi kita tidak bisa melihat ke belakang, kita pun tidak bisa melihat ke depan. Kita tidak bisa berkalidoskop pada hari-hari kita yang sudah lewat, bahkan kita juga tidak mampu melihat hari depan kita. Kita melihat apa yang kita lihat detik ini, jam ini. Dan akhirnya penelitian-penelitian kita, penghakiman-penghakiman kita, hanyalah sebuah penghakiman-penghakiman, penarikan-penarikan kesimpulan yang didasarkan kepada apa yang dapat kita lihat detik ini, jam ini. Bukankah ini sebuah sikap yang terlalu terburu-buru di dalam menghakimi hidup, dalam menghakimi kenyataan, bahkan menghakimi Allah? Kita perlu dibangun untuk memiliki sebuah cara pandang baru. Bahwa rancangan damai sejahtera Allah itu adalah sebuah rancangan yang perlu dilihat dalam sebuah nilai keutuhan, nilai yang lebih menyeluruh. Nah, kalau kita sadar bahwa cara pandang kita ini terbatas, mari rendahkan diri kita untuk mau diajar, mau dituntun, mau dipimpin oleh Allah yang memiliki kemahatauan terhadap segala sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Dan inilah ajakan Yeremia dalam diri kita. Milikilah cara pandang bahwa Allah merancangkan damai sejahtera, dan itu harus kita pahami secara menyeluruh, secara utuh. Kita harus yakin bahwa Allah masih bekerja di dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa ini belum berhenti sampai di sini. Allah belum berhenti sampai di sini. Allah masih akan terus bekerja sehingga membawa diri kita memiliki sebuah cara pandang yang lebih memiliki harapan, berdaya, memiliki keyakinan akan masa depan kita. Dan saya yakin saudara, ketika kita memiliki sebuah cara pandang yang seperti ini, kita menjadi pribadi yang tidak mudah dihancurkan. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah dikalahkan. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan oleh kenyataan-kenyataan hidup yang sukar, kenyataan-kenyataan hidup yang serba tidak baik ini.
Inilah hal yang kedua yang perlu kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kita perlu memahami rancangan damai sejahtera Allah tidak di dalam pemahaman yang parsial, tetapi pemahaman yang utuh dan menyeluruh, sehingga kita tidak cepat menghakimi hidup kita. Kita tidak cepat menghakimi nilai diri kita. Kita tidak cepat menghakimi kenyataan-kenyataan hidup kita. Bahkan tidak cepat untuk menuduh Allah sebagai pribadi yang tidak mau memperhatikan, tidak mau peduli lagi dengan kehidupan kita. Inilah cara pandang yang kedua yang ingin disampaikan oleh firman Allah kepada kita. Jadi kalau yang pertama tadi kita diajar untuk melihat bahwa kita perlu percaya bahwa hidup kita ada di dalam karya Allah yang merancangkan damai sejahtera itu, sebuah cara pandang untuk melihat, untuk memahami, untuk menegakkan kembali diri kita supaya kita tetap memiliki semangat, memiliki keyakinan kepada Allah. Dan yang kedua, kita diajar untuk melihat rancangan Allah, rancangan damai sejahtera itu di dalam sebuah keutuhan, di dalam sebuah cara pandang yang lebih menyeluruh dan tidak parsial. Dan tujuan apa yang ingin disampaikan di dalam bagian yang kedua ini, agar kita ini tidak dengan cepat mudah putus asa, tidak cepat mudah melihat kenyataan hidup ini sebagai sebuah bentuk akhir dari pengalaman diri kita, sehingga kemudian kita memutuskan untuk tidak lagi mau berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita melihat bahwa cara pandang Allah itu adalah sesuatu yang utuh dan menyeluruh, maka kita mau diajak, mau merendahkan diri untuk memiliki cara pandang Allah dan melihat proses demi proses, pengalaman demi pengalaman, baik yang baik atau mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan seperti yang kita hadapi hari-hari ini, sebagai sebuah proses pembaruan. Cara Allah mengajar, cara Allah memimpin kita untuk dapat memaknai hidup dengan lebih baik, untuk dapat menghargai apa yang seharusnya kita hargai dengan lebih sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudara, cara pandang yang ingin dibangun dari pembacaan Yeremia 29 ayat 11 ini adalah bahwa dengan keyakinan kepada rancangan damai sejahtera Allah itu, kita diajak untuk membangun sebuah respon terhadap kenyataan hidup kita secara lebih positif. Ketika cara pandang kita ini diperbarui oleh Allah, ketika kita melihat bahwa hidup kita ini adalah sebuah kehidupan yang memiliki sebuah harapan, sebuah tujuan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah, tentu di dalam diri kita ini muncul sebuah semangat. Dan karena itu, maka akibat dari pemahaman-pemahaman baik yang dimunculkan dalam cara pandang itu diharapkan melahirkan sebuah respon yang positif. Allah ingin agar kita itu tidak terus-terusan tinggal di dalam keputusasaan, tinggal di dalam ketidakberdayaan, tinggal di dalam sebuah keadaan yang hanya sekedar menangisi, meratapi diri kita. Tapi mulailah, ayo bertindak. Kamu tidak bisa tetap tinggal diam dalam kenyataan seperti itu. Kamu tidak bisa hanya sekedar meratapi, itu tidak akan pernah mengubah apa-apa. Sekalipun Allah merancangkan, tapi Allah juga ingin agar kehidupan kita itu terlibat di dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Allah merancangkan sesuatu yang baik dalam diri kita, dan karena itu Allah mengajak kita, ayo terlibat dalam ini. Aku mempersiapkan sesuatu yang baik dalam dirimu. Ayo terlibat dalam keputusan-keputusan hidupmu. Ayo responi apa yang sebenarnya Allah sudah kerjakan, apa yang Allah sudah lakukan atas kehidupan kita. Jadi cara pandang yang ketiga yang perlu untuk kita bangun dalam diri kita, yaitu mulailah merespon berbagai kenyataan-kenyataan hidup hari ini, termasuk kenyataan-kenyataan hidup yang pahit ini, secara lebih positif. Mengapa? Karena Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan kepada hidupmu. Saudara, di dalam bagian yang ketiga ini kita dapat melihat konsekuensi langsung dari pemahaman ketika umat menyadari bahwa Allah itu merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera, shalom itu kepada mereka. Yaitu pertama,
pemahaman, keyakinan bahwa rancangan damai sejahtera itu adalah sebuah rancangan yang disiapkan Allah dalam kehidupan umatnya, membuat umat Allah itu kemudian dapat mengambil respon positif dengan melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam seluruh sendi kehidupan mereka yang memang harus diubah. Respon positif penting yang perlu dilakukan seseorang yang menyadari bahwa Allah memiliki rancangan yang baik atas kehidupannya adalah mulai melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam hidupnya. Mulai melakukan perubahan-perubahan yang memang harus diubah di dalam kehidupannya. Dalam Yeremia 29 ayat 12 ayat 14, saudara, dikatakan demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Setelah pembacaan ayat 11 itu, Allah masuk di dalam pembacaan ayat Yeremia masuk ke dalam bagian ayat 12, ayat 14 sebagaimana yang dipesankan oleh Allah, yaitu bahwa pemahaman terhadap rancangan Allah dan damai sejahtera Allah itu sebenarnya kemudian melahirkan dan seharusnya melahirkan sebuah respon-respon positif. Dan respon yang positif itu pertama adalah melakukan perubahan-perubahan besar di dalam kehidupan kita. Kesadaran bahwa Allah sedang mengajar kita seharusnya diikuti oleh sebuah perubahan-perubahan besar dalam diri kita. Ada perubahan-perubahan besar di dalam hidup kita yang memang perlu diubah. Apa yang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki. Apa yang perlu dibangun, mari kita bangun. Apa yang kemudian perlu kita tinggalkan, mari kita tinggalkan. Pola-pola lama yang perlu untuk kita tinggalkan, mari kita tinggalkan. Inilah bentuk respon positif dari keyakinan bahwa Allah sedang merancangkan damai sejahtera melalui pengalaman-pengalaman hidup yang pahit ini. Kalau kita menyadari bahwa ini adalah bentuk pembaruan, proses pengajaran, pengalaman kehidupan seperti ini adalah sebuah pengalaman-pengalaman, keadaan-keadaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengajar kita, maka responnya adalah mari berubah. Mari mulai membangun sebuah perubahan-perubahan yang mendasar dalam diri kita. Jangan tetap tinggal dalam kebiasaan lama. Jangan tetap tinggal di dalam pola-pola yang lama. Jangan tetap tinggal dalam perilaku-perilaku yang lama, yang buruk, yang tidak baik. Mari perbaiki. Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu dibangun? Mari kita bangun. Apa yang memang perlu ditinggalkan? Mari kita tinggalkan. Ini, saudara, respon positif yang pertama. Melakukan perubahan demi perubahan yang mendasar dalam diri kita. Di dalam seluruh sendi kehidupan yang memang perlu diubah dalam diri kita. Kalau kita sadar bahwa kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita ubah, mari kita ubah. Saya yakin ada banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan ajarkan hari-hari ini dalam diri kita. Tentang apa artinya hidup. Apa yang mungkin dulu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak kita pedulikan. Tuhan ajar kita bahwa ini adalah sesuatu yang perlu engkau pedulikan. Apa yang dulu mungkin tidak pernah kita hargai, sekarang Tuhan ajar, ini perlu untuk kita hargai. Ini perlu untuk kita pelihara. Ini perlu untuk kita jaga. Saya yakin bahwa Tuhan sedang beracara dalam diri kita dengan pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi hari-hari ini. Mungkin ada banyak yang perlu kita ubah dalam diri kita. Mari kita dengan rendah hati kita berubah. Ada yang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki dengan sungguh-sungguh. Jangan terus-menerus tetap dalam kebiasaan lama, tetap dalam pola-pola yang lama. Jangan, saudara. Mari kita perbaiki. Seperti yang Tuhan katakan, kalau engkau kemudian berseru, datang berdoa, mencari aku, kamu akan menemukan. Yang menanyakan dengan segenap hati aku, memberi kamu menemukan aku. Selama ini umat Israel mengabaikan Tuhan. Tapi sekarang, melalui kenyataan ini mereka disadarkan, iya ya,
Ini akibatnya kalau aku mengabaikan Tuhan. Ini akibatnya kalau aku mengabaikan hukum-hukum Allah. Ini akibatnya kalau aku mengabaikan hal-hal yang tidak benar. Belajar dari sebuah pengalaman. Dan melalui pengalaman-pengalaman ini yang Tuhan izinkan dalam diri kita, kita pun belajar dari banyak hal. Apa yang sebenarnya perlu saya siapkan? Mengapa dulu saya seperti itu? Ya, mungkin sekarang saya perlu ubah. Dulu saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini. Sekarang saya harus peduli. Oh, dulu saya tidak pernah mau memberi perhatian terhadap hal. Sekarang saya harus beri perhatian. Karena kita belajar dari pengalaman demi pengalaman. Tuhan memperbarui, Tuhan mengajar kita. Dan menginginkan kita mengambil sebuah langkah respon positif yang baik dalam diri kita. Nah, hal yang kedua terkait dengan respon positif ini, saudara, adalah mulai melakukan apa yang terbaik dalam situasi kekinian kita. Tuhan ingin agar kita, ayo sudah mulai, start. Mulai membangun sesuatu yang baik. Mulai membangun sesuatu yang baik. Mulai menata kehidupan kita kembali. Jangan lagi tinggal di dalam pengalaman masa lalu. Kalau engkau sadar bahwa engkau sedang dirancang, bahwa kehidupanmu sedang ada dalam rancangan damai sejahtera, ayo mulai. Engkau terlibat. Engkau juga memiliki pilihan di dalam seluruh pengalaman-pengalaman hidup yang engkau akan lalui. Allah merancangkan, engkau mau nggak masuk dalam rancangan itu? Allah sedang merancangkan shalom, Allah sedang merancangkan damai sejahtera, engkau mau nggak terlibat? Ayo ambil langkah baik, ambil langkah positif. Hal itu minimal dapat kita lihat di dalam pasal 29 ini ayat 5 sampai ayat 7. Dikatakan demikian, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia mengajak umat Allah untuk membangun sebuah pola baru. Nah, kehidupan normal yang baru. Nah, kalau sekarang kita sedang tren dengan istilah new normal, saudara. Tuhan juga ingin mengajak kita, ayo mulai membangun sebuah kehidupan normal yang baru. Jangan tinggal di dalam sebuah kenyataan-kenyataan masa lalu. Jangan hanya sekedar meratapi kenyataan masa lalu dan kemudian kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo bangkit. Mulai bangun dengan kebiasaan yang baru, dengan sebuah kehidupan normal yang baru. Umat Israel juga diajak, saudara. Jangan canggung. Ini kan tanah pembuangan. Ini kan bukan tempat saya. Ini kan bangsa asing. Ini kan bukan tanah airku. Mengapa aku harus seperti ini? Bisakah kemudian aku menikmati sesuatu yang baik di sini? Tuhan katakan, ayo bangun sebuah kehidupan normal baru. Mulai dirikan rumah untuk kamu diami. Jangan kemudian tinggal meratapi nasibmu. Sudahlah, kalau toh engkau ini adalah sebuah hukuman Tuhan, tapi engkau bisa di dalam pemahaman itu, engkau sudah diberitahu bahwa Allah di balik penghukuman ini sedang merancangkan sesuatu yang baik. Ayo, mulai bangun. Respon ini dengan positif. Jangan dengan kemarahan, jangan dengan kebencian, jangan dengan sakit hati, jangan dengan keputusasaan, tapi bangun sebuah respon yang baru. Bangun sebuah kenyataan hidup normal yang baru. Mulai bangun rumah. Buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuanmu. Ambilkanlah istri untuk anak laki-lakimu. Ambilkanlah suami untuk anak perempuanmu. Agar kamu bertambah banyak dan tidak berkurang. Bahkan dikatakan di dalam ayat 20, dalam ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apapun kenyataan buruk yang sedang kita alami hari ini, saudara, mari kita bangkit. Mari kita membangun sebuah pola-pola baru. Ya, jangan tinggal di dalam masa lalu. Jangan tinggal di dalam pengalaman masa lalu. Jangan hanya sekedar meratapi. Saudara, kita tidak akan pernah berubah dengan hanya tinggal meratapi masa lalu kita. Kenapa dulu kok lebih enak? Kenapa dulu kok lebih nyaman? Kenapa kok sekarang kok susah? Memang kenyataannya begini. Tapi kita tidak bisa tinggal di dalam sebuah keputusasaan.
Kita tidak bisa tinggal di dalam keadaan yang hanya sekedar meratapi masa lalu. Kita perlu membangun sesuatu yang baru, pola-pola baru, cara-cara baru, kehidupan normal yang baru. Mari kita bangun dengan semangat. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Allah sedang bekerja merancangkan damai sejahtera, bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai ke hari depan, yang bukan hanya kosong, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita bangun sesuatu yang baru. Mungkin terasa agak asing hal-hal yang kita lakukan hari ini, ya, sebagai sebuah permulaan dari sebuah pengalaman baru. Mungkin kita masih merasa sanggup. Oke lah, tapi mari kita terus berubah. Mari kita terus berbuat. Mari kita terus berkarya. Mari kita terus merespon hal-hal yang positif. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita bangun, mari kita bangun. Apa yang memang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki. Apa yang memang perlu kita tinggalkan, ya sudah kita tinggalkan. Apa yang memang kita harus buang, ya mari kita harus buang. Saudara, kita tidak bisa tinggal di situ. Kehidupan ini harus tetap berjalan. Karena Allah sedang merancangkan rancangan yang luar biasa, rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Mari kita respon karya Allah ini di dalam diri kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mati bagi kita adalah Tuhan yang tidak hanya rela mati, tetapi sedang merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita. Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita, Dia hidup untuk kita, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan semangat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 3 hal penting. Cara pandang baru yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui pembacaan Yeremia pasal 29 ayat 11. Jadi yang pertama, Tuhan ingin agar kita sebagai umat percaya memiliki sebuah pemahaman bahwa hidup kita ini ada di dalam sebuah karya Allah yang merancangkan hidup kita dengan luar biasa. Dan yang kedua, Allah ingin mengajar kita agar kita memiliki sebuah cara pandang rancangan damai sejahtera Allah itu bukan sebagai sebuah pengalaman kehidupan yang parsial, tetapi sebuah pengalaman yang kehidupan yang utuh dan menyeluruh. Sehingga kemudian kita tidak boleh cepat menghakimi pengalaman hari ini, kenyataan hidup hari ini, tetapi kemudian kita membuka ruang bagi Allah untuk bekerja dalam diri kita, dan kita perlu kemudian membangun sebuah cara pandang yang lebih perspektif di dalam melihat kenyataan hidup kita ke depan, bahwa Tuhan sedang merancangkan damai sejahtera, pengharapan bagi kita. Dan karena itu, maka yang ketiga, saudara, kita perlu merespon berbagai kenyataan hidup hari ini secara lebih positif. Kita tidak tinggal di dalam keputusasaan. Kita tidak tinggal di dalam sebuah sikap hidup yang meratapi hidup, menangisi hidup kita, hanya sekedar hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi mulai mengambil langkah konkret dalam pengalaman kehidupan kita, membangun start yang baru dengan cara pandang yang baru, membangun sebuah pengalaman hidup normal yang baru, agar kemudian kita bisa tetap melanjutkan pelayanan kita, melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan seluruh misi yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan di dunia ini. Saya percaya dengan cara pandang yang baru, saudara akan dimampukan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup hari ini dengan lebih kuat, dengan lebih mampu, dengan lebih siap untuk tetap berproduktif, untuk tetap bekerja, untuk tetap berbuat yang terbaik, memiliki pengharapan, memiliki kenyataan hidup yang luar biasa. Karena apa? Kita memiliki Allah yang membangun, yang merancang kehidupan kita dengan luar biasa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya mampukan kita, Tuhan kiranya memberikan kita terus pemahaman demi pemahaman dalam diri kita, sehingga kita mampu menghadapi hari-hari kita dengan penuh pengharapan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan kemudian masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur di hadapan saudara, dan sebentar kita akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan.
kita naikkan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit, pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan cawan anggur, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Firman yang mengajar, firman yang memimpin, firman yang meneguhkan kami. Untuk kami tetap yakin kepada rancangan Allah, rancangan damai sejahtera yang Allah sediakan bagi kami, bagi masa depan kami. Dan oleh karena itu kami tetap yakin, kami tetap kuat, kami tetap percaya, kami tetap mampu Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Kami tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Teruslah bangun kami, teruslah kuatkan kami, teruslah pimpin kami untuk memiliki perspektif yang benar, cara pandang yang benar, yang membawa hidup kami untuk dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Bapa di dalam surga, pada hari ini juga kami akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu kami mohon Engkau menyucikan kami sekalian, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami untuk hidup, untuk menikmati, memiliki persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Karena itu Tuhan, Engkau layakkan kami, hamba-Mu yang akan melayankan perjamuan ini. Biarkanlah kami boleh dikuduskan, kami boleh dilayakkan untuk melayankan perjamuan ini, sehingga kami semua boleh menikmati berkat dari Allah. Berkati roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Tabiskanlah itu semua di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur,
Dan sebelum kita makan roti dan anggur, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang melandasi kita di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ambil roti, taruh di tangan kita, taruh di tangan kananmu, dan angkatlah roti di tangan kananmu. Namun sebelum kita makan, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat atas kita. Makanlah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah roti kehidupan yang turun dari surga, yang melayakkan dan memampukan kami. Roti itulah yang menolong kami untuk melewati padang gurun, melewati berbagai kesukaran, melewati seluruh pengalaman-pengalaman hidup yang sukar, untuk membawa kami sampai pada tujuan kehidupan, rancangan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari siapkan cawan anggur di tangan kanan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Angkatlah anggur di tangan kananmu, dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat atas kita. Minumlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena berkat-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Karena Engkau rela mati buat kami. Engkau rela mengorbankan segala-galanya bagi kami, agar kami hidup dalam rancangan damai sejahtera-Mu, hidup dalam rancangan Tuhan yang luar biasa, hidup dalam kasih setia Allah yang luar biasa yang Engkau ingin berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, bahwa lewat tubuh dan darah-Mu, hidup kami diubahkan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang mengalami banyak kebuntuan akan melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkaryalah terus atas hidup jemaat-Mu. Berkaryalah terus atas kami semua. Menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang sulit hari-hari ini. Kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kuatkanlah kami ya Bapa. Teguhkanlah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu. Sebentar, kami akan menutup seluruh ibadah kami. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan berkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan.